Selamat pagi dan salam olahraga. Oke, di pagi hari ini di pertemuan pertama kita di semester 2, sebelum Bapak masuk ke pembelajaran pagi hari ini, Bapak ingin mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru 2021. Ya, di pagi hari ini di pertemuan kita yang pertama di semester 2, kita akan mulai di pembelajaran 6 tentang pola gerak dominan senam lantai. Di bawah ada beberapa gambar yang mungkin nanti akan kita bahas. Kita akan masuk ke pengertian senam lantai. Anak-anak juga bisa baca di halaman 99 di buku cetak ya. Jadi sembari Bapak membaca, anak-anak juga bisa ikut membaca di halaman 99. Pengertian senam lantai. Senam lantai merupakan kegiatan fisik yang berhubungan dengan unsur penguluran, kelenturan, daya tahan, dan keindahan gerak. Senam lantai dapat dilakukan dengan menggunakan alat maupun tanpa alat. Contoh alat yang dapat digunakan pada olahraga senam lantai adalah matras atau busa, atau bisa juga kasur, peti lompat, palang tunggal, palang ganda, kuda-kuda, tali, atau gelang-gelang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah bermacam-macam senam. Ada senam jantung sehat, senam aerobik, senam kesegaran jasmani atau SKJ, dan senam poco-poco. Selain itu, ada juga senam lainnya, seperti senam prestasi, senam artistik, dan senam akrobatik. Senam merupakan salah satu bentuk latihan fisik untuk menjaga tubuh agar tetap prima. Dengan berlatih senam secara rutin, tubuh kita akan tetap bugar serta tidak mudah lelah. Tubuh dapat melakukan beberapa gerakan yang sulit dilakukan orang biasa. Jantung menjadi kuat, serta peredaran darah menjadi lancar. Di bab ini, kita akan mempelajari pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Apa yang dimaksud dengan pola gerak dominan? Pola gerak dominan adalah pola gerak yang mendasari terbentuknya keterampilan senam sehingga perannya dianggap dominan. Pola gerak dominan dalam senam lantai merupakan keterampilan penyusun utama terbentuknya keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks di dalam senam lantai. Misalnya, putaran dalam gerak berguling ke depan atau berguling ke belakang termasuk pola gerak dominan yang sama dengan putaran dalam gerak salto depan. Jadi gerak dominan adalah gerak yang menyusun beberapa rangkaian. Jadi gerakan itu dianggap paling banyak, makanya disebut paling dominan. Oke, kita akan lanjut pada B, adalah latihan gerak dominan senam lantai. Dalam latihan gerak dominan senam lantai ada 6 jenis gerakan yang nanti akan kita bahas satu persatu secara singkat ya. Yang pertama adalah latihan handstand berdiri dengan 2 tangan. Ada latihan kopstand berdiri dengan kepala. Ada kayang, sikap lilin, latihan berguling, dan meroda. Kita akan bahas yang pertama, yaitu latihan handstand atau berdiri dengan 2 tangan. Latihan handstand merupakan contoh gerak non-lokomotor atau tidak berpindah tempat. Latihan ini bertujuan untuk memperkuat otot lengan karena menjadikan kedua lengan menjadi tumpuan. Jadi, contoh gerakannya seperti pada gambar, dan untuk tahapan gerakan, anak-anak bisa baca di halaman 100 di buku cetak kalian, di bagian 1. Yang kedua adalah latihan kopstand atau berdiri dengan kepala. Latihan kopstand juga termasuk gerak non-lokomotor karena tidak berpindah tempat maksud Bapak. Latihan kopstand merupakan latihan keseimbangan seperti headstand, tetapi kopstand bedanya tubuh ditopang dengan bertumpu pada kepala dan kedua lengan. Sedangkan headstand itu tubuh bertumpu pada kepala. Contoh gerakannya seperti pada gambar. Untuk gerakan atau
untuk rangkaiannya anak-anak bisa baca di buku cetak halaman 101 ya. Untuk rangkaian gerakannya, awalannya itu bisa dibaca di halaman 101 bagian 2. Yang ketiga adalah latihan kayang. Latihan kayang pun juga termasuk dalam gerak non-lokomotor. Latihan ini bermanfaat meningkatkan kelenturan bahu dan pinggang. Jadi, jika ingin melatih kelenturan bahu dan pinggang, anak-anak bisa melakukan gerakan kayang. Untuk rangkaian atau tahapan gerakannya, anak-anak juga bisa baca di halaman 102 di bagian 3 ya, untuk tahapan atau rangkaiannya. Dan yang keempat ada latihan melilin. Sikap lilin merupakan salah satu gerak dominan dalam senam lantai yang gerakannya menirukan lilin berdiri. Ya, jadi gerakannya itu sangat mudah menirukan lilin berdiri. Ini contoh gerakan non-lokomotor yang melatih teknik keseimbangan dan bertumbuh dengan stabil. Ya, contoh gerakannya bisa dilihat di gambar dengan bantuan orang tua ataupun guru kalian. Dan untuk tahapan atau rangkaiannya bisa dibaca juga di buku cetak halaman 103. Yang kelima adalah latihan berguling. Berguling merupakan jenis gerak lokomotor atau berpindah tempat. Biasanya latihan berguling dilakukan di atas matras atau busa, atau jika tidak ada dua-duanya di rumah bisa menggunakan kasur. Gerakan berguling bertumbuh pada kedua lengan dan memerlukan awalan yang cukup untuk tubuh dapat berguling dengan sempurna. Jadi awalannya harus benar-benar kuat agar tubuh dapat berguling ke depan dengan sempurna. Jika saat berguling dilakukan dengan awalan jongkok, maka posisi akhir mesti dalam keadaan jongkok. Dalam gerak berguling bisa dilakukan awalannya itu dengan berdiri ataupun jongkok. Ya, jika awalannya jongkok, maka akhirnya juga jongkok. Tapi jika berdiri, maka diakhiri dengan berdiri. Ada 3 jenis berguling yang dapat dilakukan, yaitu berguling ke depan, berguling ke belakang, dan berguling lenting. Yang pertama ada guling depan, contoh gerakannya seperti di gambar. Dan untuk tahapan atau rangkaian gerakannya anak-anak bisa baca di halaman 103 di bagian 5 yang A ya. Untuk gerakannya awalan, akhiran bisa dibaca di situ. Yang kedua adalah guling belakang. Untuk contoh gerakannya seperti di gambar ya. Untuk tahapan pertama, kedua, ketiga sampai ke-7. Dan anak-anak juga bisa baca juga di halaman 104 bagian B. Yang ketiga atau yang terakhir adalah guling lenting. Contoh gerakannya seperti pada gambar juga. Jadi untuk guling lenting ini di awalan dimulai dengan berdiri dan diakhiri dengan berdiri. Untuk gerakannya atau rangkaiannya tahapan bisa dilihat di halaman 105 bagian C. Dan untuk yang keenam, latihan meroda. Seperti halnya berguling, meroda juga termasuk gerak lokomotor atau berpindah tempat. Meroda, tolakan dilakukan dengan kedua tangan. Latihan meroda dapat memperkuat kelenturan otot samping tubuh, gelang panggul, dan kemampuan kedua lengan untuk bertumpu. Ya, jadi latihan meroda itu dapat memperkuat otot samping tubuh atau pinggang kita atau gelang panggul, dan kemampuan kedua lengan karena kedua lengan kita digunakan untuk bertumpu. Latihan meroda juga diawali dengan berdiri dan diakhiri dengan berdiri. Untuk tahapan dan rangkaiannya anak-anak juga bisa baca di halaman 105 juga di bagian 6. Contoh gerakan meroda seperti di gambar ya. Ini adalah contoh gerakannya. Oke, demikian materi yang ada dalam bab 6 tentang penjelasan singkat tentang gerak dominan senam lantai. Untuk cara melakukan anak-anak bisa baca di buku cetak ya, halaman 99 sampai 106. Di buku cetak sudah lengkap. Atau mungkin bisa melihat video di akhir pembelajaran, nanti mungkin Bapak akan lihatkan beberapa gerak senam lantai yang
mungkin ada yang kita bahas tadi, dan mungkin ada juga yang senam-senam lantai lainnya seperti itu. Untuk tugas hari ini, hari Senin 11 Januari 2021, kerjakan buku cetak halaman 109 ya. Jadi anak-anak kerjakan buku cetak halaman 109 bagian A dengan jumlah nomor 10 nomor ya. Tugas dikerjakan di buku cetak dan dikumpul di sekolah sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh wali kelas masing-masing. Oke, demikian pembelajaran pagi hari ini, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak, dan salam sehat. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Untuk kurang lebihnya Bapak mohon maaf.